Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya barusan bersuka cita masih lemas. Shalom. Nah mulai dari hari ibadah Paskah kemarin suasana ibadah terus penuh dengan hadirat Tuhan. Dan sekarang ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Suasana lawatan Tuhan kuat sekali. Jadi Bapak Ibu kemarin kita sudah bahas Paskah itu hari Jumat atau hari Minggu. Kalau mengingat arti Paskahnya, Paskah itu Passover, artinya diluputkan dari kematian. Jadi Paskah itu berbicara tentang kematian. Yang seharusnya kita mati, tapi Yesus yang mati buat kita. Itu arti Paskah. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Paskah Happy Easter dengan Happy Passover. Jadi sebagai orang Kristen tidak boleh ngucapin happy Dewi apa itu ya, Dewi kesuburan ya. Wah masa pengorbanan Yesus dikait-kaitkan dengan Dewi kesuburan, rendah sekali. Memang iblis itu kalau tidak bisa membantah kebangkitan Yesus, dia akan mengaburkan. Contoh, kalau Natal maknanya dikaburkan sehingga Natal di Eropa bahkan di Indonesia sudah mulai yang dinanti-nantikan Yesus atau Santa Claus. Setiap Natal pasti muncul pribadi itu. Tidak ada di dalam kitab suci, tidak ada dalam sejarah pendirian gereja, tapi pribadi itu eksis di setiap Natal. Itu cara iblis supaya orang mengharapkan Santa Claus. Sama di Paskah selalu ada sosok-sosok yang mengaburkan kebenaran. Dimunculkan Happy Easter. Sehingga muncullah telur Paskah. Tahu enggak telur Paskah? Paskah itu kan diluputkan, berarti telur siapa yang diluputkan itu kok telur? Saudara yang diluputkan. Harusnya Petrus Paskah. Pak Erwin Paskah, kita yang diluputkan, bukan telurnya yang diluputkan. Walaupun ada ilustrasi telur itu dari mempunyai kehidupan yang di dalamnya tiba-tiba menetas dan benar-benar hidup, salah, maknanya beda. Tidak ada kelinci Paskah, telur Paskah, saya Paskah. Karena kita yang diluputkan dari kematian. Amin. Jadi hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Jumat kemarin hari kematian Tuhan Yesus yaitu Paskah. Kalau di orang Yahudi Paskah. Kalau orang Yahudi hari ini merayakan namanya buah sulung. Yang pertama gitu. Buah sulung itu kita adalah Yesuslah buah sulung, nanti saya kupas itu. Yang pertama bangkit dari kematian. Jadi kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Karena kan jelas firman-Nya, ingat dan kuduskanlah pada hari Sabat. Harusnya orang Kristen beribadah pada hari, benarkah? Kan tidak. Hari Sabat itu kan aturan Yahudi, agama Yahudi, bukan Kristen. Sedangkan Yesus pun disalibkan oleh agama Yahudi. Jadi hari Sabat bukannya ibadahnya orang Kristen, itu ibadahnya orang Yahudi. Terus kenapa Pak kita beribadah hari Minggu? Karena kita sedang merayakan hari Minggu, hari pertama, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Artinya hari Minggu, hari kemenangan. Jadi kalau kita beribadah hari Minggu, maka kita selalu merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan itu. Bukan jadwalnya umat Kristen beribadah hari Minggu. Kalau ditanya kenapa ibadah hari Minggu? Karena kakek nenekku dulu ibadah hari Minggu. Karena opahku, tulangku, nan tulangku semuanya ibadah hari Minggu. Oh karena itu. Tapi sekarang kita sudah memahami, kita beribadah hari Minggu karena kehidupan pertama lahir, muncul kembali pada hari Minggu. Yaitu ketika Yesus bangkit. Katakan amin. Kemarin kita sudah membahas tentang makna salib Yesus. Saya kupas sedikit supaya karena ini kelanjutannya. Kenapa sih Yesus disalib?
Karena salib itu berbicara tentang kutuk dari Elohim. Orang yang pantas, orang yang harus dihukum mati, yang layak, yang sesuai dengan hukuman mati, maka orang itu harus disalibkan, harus digantung. Dan terkutuklah orang itu. Jadi orang yang melakukan pelanggaran dihukum mati. Itu namanya salib. Baru orang yang berzina. Berzina karena melakukan penyembahan berhala, datang ke dukun, datang ke paranormal, dan beribadah kepada dewa-dewa yang lain. Maka orang seperti itu dan melakukan perzinahan, melakukan hubungan suami istri yang bukan pasangannya. Itu perzinahan harus disalibkan menurut kitab suci. Itu namanya salib. Salib yang kedua terjadi penumpahan darah. Perjanjian dibatalkan dan orang yang melakukan perjanjian itu justru dihabisi, nyawanya dihilangkan, pertumpahan darah. Maka orang yang menghilangkan nyawa itu harus disalibkan. Oleh karena itulah ketiga poin ini Yesus mengambil dosa itu dan menyalibkannya di tubuhnya. Supaya kita tidak diperhitungkan sebagai penyembah berhala, kita tidak diperhitungkan sebagai orang pezina, kita tidak diperhitungkan sebagai penumpah darah, dan kita tidak dihitungkan lagi dosa yang membawa kematian. Tapi kita sudah diperhitungkan sebagaimana Yesus diperhitungkan, yaitu sebagai orang yang dikasihi, diperkenan, dan diberkati. Itu makna salib. Dan sekarang kita masuk ke makna kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita baca. Kenapa sih Yesus harus bangkit? Nah itu kan yang penting. Karena kan karya salib sudah selesai, kemarin kita bahas. Kalau karya salib sudah selesai, apakah penting kebangkitan Tuhan Yesus? Ayo mari kita sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab yang, perhatikan Bapak Ibu. Ini yang terpenting. Yang lain, khotbah-khotbah yang lain itu penting. Tapi di atas yang penting ada namanya terpenting. Jadi ini yang terpenting di antara yang penting-penting itu. 1, 2, 3. Sebab yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima juga. Ini yang terpenting. Baru dibahas 1, 2, 3. Bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Terus bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kabar yang terpenting adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus itu seperti mata uang di satu sisi masing-masing. Tanpa satu sisi itu tidak ada gunanya, tidak berarti. Kebangkitan tanpa salib tidak ada gunanya. Dan salib tanpa kebangkitan dan tidak ada artinya. Sekarang sepenting apa sih kebangkitan itu bagi Yesus dan bagi kita? Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tentang putranya Yesus Kristus Tuhan kita yang secara jasmani adalah keturunan Daud, namun menurut Roh Kekudusan telah dinyatakan dengan penuh kuasa sebagai putra Elohim melalui kebangkitannya dari kematiannya. Dari ayat yang kita baca kita akan belajar sepenting apa tujuan Yesus itu bangkit sehingga sampai orang Kristen harus beribadah di hari kebangkitan Yesus. Oke, mari kita lihat. Ternyata tujuan Yesus bangkit itu untuk menyatakan kebenarannya, menyatakan pribadinya yang sesungguhnya. Karena sebelum Yesus disalibkan dan bangkit, Yesus berkata bahwa sebelum Yesus ada, sebelum Abraham ada. Padahal Abraham ada 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Lalu orang-orang berkata, bagaimana mungkin? Engkau ada usiamu saja belum sampai 50 tahun. Engkau sudah ada sebelum Abraham ada. Ini penghujatan. Karena Abraham bagi orang Israel itu bapak yang paling terhormat. Jadi ketika Yesus berkata, sebelum bapak Abraham ada, aku sudah ada. Jadi seolah-olah mereka menangkapnya, Yesus itu sedang menghujat dan merendahkan bapak yang terhormat bagi mereka.
Benarkah Yesus itu hanya seorang nabi? Benarkah Yesus itu hanya utusan saja? Kalau Yesus hanya sebatas utusan saja atau seorang nabi seperti pernyataan oleh orang-orang di seberang sana, kenapa Yesus berani berkata, adakah nabi yang berkata, aku ada sebelum Abraham ada? Lalu yang kedua, sama-sama kita baca. Yesus memiliki kemuliaan Elohim sebelum datang sebagai manusia. Yesus berdoa, Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum aku datang ke dunia. Jadi Yesus dipermuliakan dengan kemuliaan yang dulu dia miliki. Berarti dia menyatakan bahwa Yesus dengan Bapa itu sama. Ini perkataan Yesus sebelum Yesus disalibkan. Baru Yesus berkata apa? Yesus menyatakan dirinya adalah Elohim. Sebagai Elohim, Yesus membuktikan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Adakah orang berdosa datang kepada Nabi, datang kepada Rasul, dosamu sudah aku ampuni? Tapi Yesus, setiap orang yang datang kepadanya, Yesus berkata, dosamu sudah aku ampuni. Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan itu. Karena itulah Yesus dianggap sebagai penghujat. Karena hanya Tuhan, hanya Elohim yang mampu menghapus dosa manusia. Loh, kok Yesus gampang banget ya menghapus dosa manusia. Padahal mereka itu harus bawa korban sembelihan. Artinya kalau Yesus yang mengampuni dosa manusia dengan cuma-cuma, miskin baik sucinya. Tidak ada lagi yang bawa korban. Tidak ada lagi yang bawa persembahan. Dengan perkataan Yesus sudah selesai. Akhirnya mereka marah. Lalu selanjutnya, sebagai Elohim, Yesus Tuhan hari Sabat. Tuhannya hari Sabat itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Yesus berkata, akulah Tuhannya hari Sabat. Wah, siapa lagi yang berkuasa selain pencipta langit dan bumi di hari Sabat? Yesus mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhannya hari Sabat. Lalu apa? Yesus memerintahkan malaikat. Siapa yang dapat memerintahkan malaikat? Malaikat itu punya Tuhan. Malaikat itu punya Elohim. Malaikat itu hanya dapat diperintahkan oleh Elohim itu sendiri. Nah, ketika Yesus memerintahkan malaikat, berarti Yesus sedang menyatakan dirinya, akulah Elohim itu yang memerintahkan malaikat. Nah, ini sudah mulai panas dingin ini orang-orang Farisi. Karena mereka sangat menguduskan, sangat mengakui tentang malaikat. Sama dengan agama seberang Bapak Ibu. Mereka juga kan, nabi mereka diangkat menjadi nabi setelah nabi mereka menerima firman dari malaikat. Jadi sangat sakral sekali bagi mereka tentang malaikat. Sama dengan Yahudi. Jadi ketika Yesus berkata, aku yang memerintahkan malaikat. Jadi malaikat itu adalah pelayanku. Marah mereka. Lalu Yesus dipercaya, Yesus dihormati sama seperti menghormati Elohim. Adakah para nabi, adakah para rasul berkata, hormatilah aku. Saya akan membawa Bapak Ibu untuk menghormati Yesus. Amin. Apakah saya membawa Bapak Ibu harus menghormati saya seperti Bapak Ibu menghormati Yesus? Kan sesat. Sama seperti pernyataan Yesus. Sebagaimana Bapakku dihormati, maka akan anak manusia akan dihormati dengan penghormatan yang sama. Sama ketika saya meminta penghormatan dari Bapak Ibu, sama penghormatan yang Bapak Ibu berikan kepada Yesus, penghormatan itu diberikan kepada saya, maka Bapak Ibu akan mengatakan saya sesat. Setuju ya? Sama Yesus juga dikatakan itu. Ini sesat. Papanya kami kenal tukang kayu, mamanya kami kenal, saudara kandungnya kami kenal. Tapi dia berkata, sebagaimana Elohim, Bapa dihormati, anak juga harus dihormati. Ini klaim bukan klaim seorang nabi. Ini klaim bukan klaim seorang rasul. Ini klaim seorang sang pencipta. Lalu
Yesus berkata apa? Yesus dipercaya sama seperti percaya kepada Elohim. Siapa yang percaya kepada Bapa dan percaya kepada Anak, dia akan diselamatkan. Wah, tidak ada nabi yang berkata demikian. Siapa yang percaya kepada Bapa Yahweh, maka dia pasti percaya kepadaku akan selamat. Tidak ada nabi dan rasul yang berkata demikian. Dan klaim yang paling radikal, ini klaim yang paling radikal. Dari semua klaim-klaim itu adalah Yesus berkata, aku akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Coba Bapak Ibu kan sudah kenal saya nih. Lalu saya ajak Bapak Ibu, nanti kita akan pergi ke Israel, sedang perang dengan Iran. Pada saat nanti saya pergi ke sana, saya akan mati. Tapi percayalah, pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Menurut Bapak Ibu, saya sedang normal atau berhalusinasi ya? Sedang stres ya? Nanti Bapak Ibu langsung tanya ke Ibu Gembala. Ibu Gembala kasih obat apa tadi malam? Murid-murid seperti itu Bapak Ibu. Gila. Betul. Yesus datang karena itu Petrus marah. Siapa yang jamah Yesus? Hadapi nyawaku. Yesus berkata, ini kau iblis. Jadi kalau Pak Erwin ngomong ke saya ngomong ke Pak Erwin saya akan ke Israel. Tapi nanti saya akan mati di sana. Tapi percaya Pak Erwin, saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Pak Erwin bilang, tidak boleh pastor. Kami mengasihi, kami membutuhkan pastor. Pastor harus di sini. Lalu saya ngomong ke Pak Erwin, enyak kau setan gitu. Itu gambaran yang terjadi pada Yesus sama Rasul Petrus. Yesus berkata berkali-kali, klaim ini bukan klaim di dalam jemaat saja, tapi di depan umum. Robohkan bait suci ini. Saya akan membangkitkan, saya akan membangunnya dalam tempo 3 hari. Anak manusia akan diserahkan, dihukum, disalibkan, menderita, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini klaim-klaim yang tidak masuk akal. Bapak Ibu, Wilbert Smith berkata seperti ini. Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk menemui ajal. Bukanlah sesuatu yang luar biasa. Nanti kalau saya liburan atau pergi ke Yerusalem mati di sana, hal yang biasa, enggak ada yang spesial di sana. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa dia sendiri akan bangkit kembali dari antara orang mati pada hari ketiga setelah disalibkan, dia mengatakan sesuatu yang hanya mungkin dikatakan oleh seorang tolol. Jadi pernyataan itu pernyataan yang tolol. Terus, bila dia masih mengharapkan kesetiaan para muridnya, kecuali dia benar-benar yakin. Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan aku akan bangkit, itu ibarat bahaya sekali. Murid-muridnya itu akan meninggalkan karena tidak ada yang bisa bangkit. Jika saya khotbah bulan depan, saya tetapkan tanggalnya, saya akan mati dan bangkit. Saya percaya jemaat ini akan kosong semuanya. Gembalaku sudah sesat. Langsung ada yang melapor ke sinode, pastor kayaknya perlu Pastor Petrus ini dikarantina selama 1 bulan. Mungkin murid-muridnya berkata demikian, kecuali benar-benar yakin. Nah, untuk meyakinkan ini kan tidak gampang. Semakin sering diucapkan, semakin sungguh-sungguh. Murid-muridnya membawa Yesus, kalau ada rumah sakit jiwa, dibawa Yesus ke rumah sakit jiwa saat itu. Dia berkata, kecuali dia benar-benar yakin bahwa dia akan
bangkit. Dan perhatikan Bapak Ibu, tidak ada seorang pendiri agama apapun itu yang kita kenal yang berani mengatakan hal seperti Yesus. Jadi artinya seperti ini, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pernyataan yang tadi yang saya ucapkan itu. Yesus adalah sebagai pendusta, Yesus adalah bohong, dia adalah penjahat. Kalau Yesus tidak bangkit, ternyata dia sama dengan manusia pada umumnya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita orang Kristen yang paling, dan kita orang Kristen yang paling pertama binasa dari agama-agama yang lain. Kalau Yesus tidak bangkit, maka dia berkata aku dan Bapa adalah satu, itu dusta. Kalau Yesus tidak bangkit, dia berkata aku mengampuni dosamu, itu dusta. Sama saja seorang aparat, dia berkata aku adalah aparat pemerintah dari TNI, jenderal. Ternyata setelah diselidiki, palsu, bukan jenderal. Menurut Bapak Erwin, dia itu pendusta atau penjahat atau utusan dari pemerintah? Penjahat ya, harus dipenjara. Demikian Yesus harus binasa. Dan yang benar itu adalah orang Yahudi. Yang benar itu adalah orang Romawi. Karena betul penjahat itu mati. Tapi dengan bangkitnya Tuhan Yesus, dia sedang menyatakan, membuktikan klaimnya itu, perkataannya itu benar. Karena pernyataan tertinggi adalah tentang kebangkitan. Yang tertinggi, yang terpenting ini saja sudah dibuktikan dan benar Yesus bangkit dari kematian. Maka untuk apa lagi kita ragu kalau kita ini diampuni Tuhan? Untuk apa lagi kita ragu kalau kita ini dikasihi Tuhan? Untuk apa lagi kita ragu kalau surga itu diberikan kepada kita? Yang tertinggi itu yaitu kematian dan kebangkitannya sudah dibuktikan. Maka untuk apa lagi kita ragu bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai akhir zaman? Untuk apa lagi kita ragu? Tidak perlu kita ragu akan masa depan kita. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Adakah klaim-klaim seperti ini yang disampaikan oleh dunia, yang disampaikan oleh agama? Tidak ada. Bahkan saya lanjutkan dari tulisan Wilbert Smith. Dalam kisah asli tentang kehidupan Buddha, tidak pernah disebutkan tentang adanya suatu kebangkitan. Bahkan dalam sebuah cerita tertua tentang kematiannya yang disebut Mahaparinibbana Sutta, kita membaca bahwa Sang Buddha wafat dalam kematian yang sempurna, di mana tidak ada satupun yang tertinggal di belakangnya. Bahkan Profesor Schilder dikatakan tidak ada tanda-tanda sedikit pun dalam kitab suci atau penjelasan kitab suci Pali atau sejauh yang saya ketahui dalam buku-buku Pali manapun tentang Sakya Muni yang hidup kembali setelah mati atau menempatkan diri kepada murid-muridnya. Berjuta-juta umat agama apapun sepakat, berjuta-juta umat agama apapun sepakat bahwa pendiri agama mereka tidak pernah bangkit dari debu tanah dan hidup kembali, tidak ada. Sehingga Gaby Herdy berkata seperti ini, makam Konfusius ditempati, makam Buddha ditempati, makam Muhammad ditempati, makam nabi-nabi dan para rasul ditempati, makam Yesus kosong. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak ada pendiri agama di dunia ini yang bangkit dari kematian. Bahkan Stephen Tong berkata seperti ini, karena makam pendiri agama mereka itu terisi, maka otak mereka kosong. Ini tulisannya Stephen Tong. Karena makam Yesus kosong, maka otak kita berisi firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Jadi itulah kenapa Yesus harus bangkit. Sebagai klaim bahwa apa yang diucapkan itu benar. Yesus berkata, akulah Sang Pencipta. Akulah yang mengampuni, akulah yang berkuasa, akulah. Artinya sekarang fokus kita kepada Yesus. Kalau Yesus sudah bangkit, maka percayalah apa yang diperkatakan tentang Yesus atas hidupmu. Yesus berkata, engkau berharga di mataku, percayalah. Engkau mulia di mataku, percayalah. Aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan, percayalah. Hanya di dalam Yesus yang ada kepastian jaminan. Yang lain dikubur. Sehingga ajaran mereka dikubur. Karena Yesus hidup, maka ajarannya, perkataannya hidup untuk selama-lamanya. Sehingga yang mempercayai Yesus, maka kita akan hidup keluarga, hidup masa depan, hidup. Dan segala kehidupan kita hidup di dalam Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Yang terakhir. Saya nggak usah banyak-banyak poin Bapak Ibu. Tolong dibantu dari sana. Saya bicara Yesus hidup, ini nggak hidup. Lanjutkan materinya. Oke, iya. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Perhatikan, namun sekarang Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati. Nah, ini buah sulung. Bapak Ibu, kebiasaan orang Yahudi bicara buah sulung itu ada ditulis di imamat. Jadi kalau ada mau panen ini, buah sulung itu akan diambil lalu dipersembahkan ke bait suci. Itu pertanda panen besar akan terjadi. Melalui buah sulung. Ini bicara padi dulu. Kalau Bapak Ibu pernah jadi petani, saya pernah jadi petani. Jadi kalau orang Batak apa ya namanya ya? Siboltok. Ya kan? Padi yang masih di dalamnya, yang belum keluar. Bukan gabah, jadi di dalamnya masihan. Itu diambil. Lalu dibawa, biasanya ini sebagai ungkapan syukur. Kalau sudah ada itu, yang sulung itu, berarti pertanda panen akan segera datang. Buah sulung kebangkitan itu Yesus. Artinya kebangkitan semua umat manusia akan datang. Yesus bangkit, itu menandakan semua yang percaya kepada Yesus pasti dibangkitkan. Lalu Yesus memberikan gambaran, dikatakan seperti ini, sama-sama kita baca. Sebab kematian terjadi melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang mati juga terjadi melalui, minta orang, 2 orang di sini. Oke, boleh, Evan. Ini kayaknya jadi penginjil ini. Apa cita-citamu jadi tokoh agama? Hah? Dia bisa menyebarkan firman Tuhan. Oh iya. Dia punya cita-cita jadi tokoh agama. Mudah-mudahan agama Kristen Bapak Ibu ya. Kita doakan. Kalau agama yang lain saya kejar ini Pak Yanto ini. Kalau saya kejar Pak Yanto bilang saya kejar gembala saya. Satu lagi, siapa? Ini yang Luki maju ke depan. Ya puji Tuhan bukan di hari Paskah kalau tidak disalibkan kan. Sebelah sini yang baju hitam. Karena kamu tokoh agamanya, jadi kamu saya gambarkan sebagai Yesus. Oke? Luki sebagai Adam, manusia pertama. Oke? Nah, Adam melahirkan keturunan. Semua yang lahir dari Adam, karena dia berdosa,
maka semua yang dilahirkan berdosa. Dan upah dosa adalah maut, mati. Adakah manusia yang tidak mati? Orang tetangga berkata, mana ada dosa keturunan? Saya tanya, memangnya kamu tidak mati? Adam mati. Kalau semua mati berarti itu dosa keturunan. Semua yang lahir dari Adam pasti mati dan alami penderitaan. Dan semua yang lahir, Dedek di sini coba. Agak takut deh ya. Nah, sini sebelah saya. Semua yang lahir dari Yesus seperti yang lahir dari Adam melahirkan kematian, maka yang lahir dari Yesus melahirkan kehidupan. Adam pertama menghasilkan kematian, Adam terakhir menghasilkan kebangkitan. Seperti ayat ini. Melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang mati juga terjadi melalui seorang manusia. Kalau karena satu orang manusia ini, maka semuanya alami kematian, maka melalui yang lebih dahsyat lagi, Yesus Kristus, satu orang ini saja, maka semua kita termasuk Adam, ini sudah ditebus. Terus. Maju di sini. Adam, kita yang dilahirkan oleh Adam. Saudara kan dilahirkan oleh Adam. Ada yang tidak dilahirkan dari keturunan Adam? Semua keturunan Adam ya? Iya, bahaya kalau tidak ada keturunan Adam. Datang nanti, jangan sampai Jeko berkata, aku keturunan Erwin Sinaga gitu. Ya betul kan keturunan Adam juga. Jadi semua ini keturunan ini, sudah dulu tanpa Yesus alami kematian. Maka keturunan Adam yang percaya kepada Yesus seperti Yesus bangkit, maka Adam dan kita semua yang percaya dibangkitkan. Seperti Yesus naik ke surga, maka kita kelak yang kita percayai, kita juga naik ke surga. Amin. Seperti Yesus dipermuliakan, maka kita dipermuliakan. Amin. Makanya Evan harus tokoh agama Kristen. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oke, silakan. Terima kasih. Ayat yang terakhir. 1, ini sudah dibaca tadi ya. Oke. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana semua orang mati di dalam Adam tadi, demikian juga semua orang akan hidup di dalam Kristus, dihidupkan di dalam Kristus. Pemain musik boleh maju ke depan. Jadi kebangkitan Yesus menyatakan kebangkitan kita. Kita hanya menumpang sementara di dunia ini. Kita akan dijemput. Kita hanya ditinggalkan sementara. Seperti ada pujian. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Saya curiga ini lagu rohani atau lagu sekuler ya. Aku pergi takkan lama, terus hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asal kau kan tetap menanti. Jadi ingat masa lalu. Ya kalau ingat masa lalu ingat Tuhan. Ini ingat masa lalu ingat mantan, repot sudah. Tuhan berkata, aku akan datang kembali. Bapak Ibu lihat, Yesus mati untukmu. Tapi Yesus juga bangkit untukmu. Jika semua yang Yesus lakukan untukmu, sudah waktunya kita melayani untuk Tuhan. Sudah waktunya kita hidup untuk Tuhan. Sudah waktunya pekerjaan kita itu untuk Tuhan. Jika Yesus disalibkan, dimahkotai duri untuk kita, dan dia bangkit untuk kita supaya kita bangkit, maka ada hari esok. Sudah waktunya hati dan pikiran kita, Paulus berkata, jika aku hidup, hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, mati untuk Tuhan. Hidup dunia ini sementara saja. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tapi yang satu hal yang Bapak Ibu pasti tahu, kemana arah tujuan kita. Jika kita mati, kemana kita akan pergi? Jika kita mati, tempat tinggal kita sudah jelas.
tempat tinggal di Jakarta sulit. Kalaupun ada kontrakan mahal, sudah mahal uang listrik, uang air, uang sampah. Sekarang tidak boleh lagi buang sampah sembarangan ya. Bapak Ibu lihat sampah-sampah di luar sana, numpuk, gak boleh. Tidak boleh buang sampah karena ada bencana di Bekasi sana sehingga tidak boleh buang sampah. Kalau buang sampah itu harus berbayar dari perumahan-perumahan situ. Ibu yang bersih-bersih di sini berkata, Pak, sampah di perumahan kami itu gentayangan semua, penuh dengan sampah. Tapi Bapak Ibu, tempat tinggal Yesus sediakan. Tidak ada sampah di sana, tapi penuh dengan damai sejahtera. Yesus mati untukmu. Yesus disalibkan buat kita. Dan Yesus bangkit buat kita. Mari jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak hitung-hitungan denganmu. Nyawanya dia berikan. Surga dia berikan. Jadi jangan hitung-hitungan. Saya mau ke gereja. Hujan enggak? Gerimis. Ih, gerimis. Hujan enggak? Ke gereja enggak saya? Batuk dikit. Yesus memikul itu semua. Dia tahu dia akan tersiksa untuk memastikan tempat yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, sekarang sampaikan isi hatimu bahwa Tuhan serius. Lihat, langit dan bumi semua diciptakan. Setelah semua diciptakan, Tuhan berkata apa? Kuserahkan kepada manusia. Kelolalah, nikmatilah semua. Semua diberikan kepada manusia. Dan Yesus datang ke dunia untuk manusia. Yesus disalibkan untuk manusia. Yesus bangkit untuk manusia. Bahkan Yesus pun naik ke surga. Yesus berkata, Aku menyediakan tempat tinggal bagimu. Yang ada di pikiran Yesus hanya kita. Seperti orang tua, yang ada di pikiran orang tua hanya anaknya. Tapi kadang kan anak-anak itu banyak ngomong orang tua ini, banyak nasihat. Padahal orang tua menasehati untuk menjamin masa depan kebahagiaan anak-anaknya. Hanya itu harapan orang tua. Kenapa kadang dilarang berhubungan dengan A dengan B? Cuman satu harapannya. Apakah engkau bahagia? Seandainya orang tua yakin bahagia dengan pasangan yang dipilih anaknya, pasti dia dukung. Karena yang diutamakan orang tua adalah kebahagiaan anaknya. Tidak ada yang lain. Demikianlah Yesus Kristus. Yang diutamakan adalah memastikan hidupmu bahagia. Hidupmu dipermuliakan. Yesus berkata, seperti aku dipermuliakan, maka engkau yang ada di dalam Kristus ikut dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan masuk dalam pengurapan minyak, pengurapan kuasa kebangkitan. Sehingga ekonomimu dibangkitkan, masa depanmu dibangkitkan. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau, ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupmu, pengorbanan Yesus yang selamatkanku. Engkaulah aku yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kasihi. Mari Bapak Ibu, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Sekarang
nyatakan kepada Tuhan seperti Rasul Paulus, jika aku hidup, hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, mati untuk Tuhan. Anak-anakku melayani Tuhan. Pekerjaanku itu pekerjaan untuk melayani Tuhan. Masa depanku pun masa depan melayani Tuhan. Karena Tuhan pun telah melayaniku. Sehingga sudah seharusnya hidupku melayani Tuhan. Pekerjaanku untuk melayani Tuhan. Karena kami akan pergi untuk selama-lamanya tinggal bersama Tuhan. Sehingga sebelum itu terjadi, kami mau dikenang sebagai orang yang melayani Tuhan Yesus. Sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Kasih yang terindah, dan terimalah pengurapan kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga hidupmu bangkit, keluargamu bangkit, masa depanmu bangkit, ekonomimu bangkit. Tidak ada yang mati, sudah bangkit dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kau diurapi, dan masa depan untuk keluarga dibangkitkan dalam nama Yesus. Setiap waktuku tiada pernah berubah kasih-Mu. Tuhan mengurapimu, kuasa kebangkitan nyata atasmu. Keluargamu dibangkitkan, masa depanmu dibangkitkan, anakmu dibangkitkan, dan terima kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus nyata atas hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Kita Yang ku miliki, yang ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah jemaat Tuhan boleh maju ke depan. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu hadiah. Kaulah yang selama hidup, mengasihimu, memuliakan Aku, Bapa dan Raja. Kaulah dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah Dia. Kaulah yang ku pandang selama hidup, Semua yang ada di Zoom, baik di TikTok, terima pengurapan dari Tuhan Yesus. Saat ini engkau diurapi dengan pengurapan kuasa kebangkitan. Keluargamu dibangkitkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus. Keluarga Ibu Fani diurapi Tuhan. Keluarga Bapak Ringo diurapi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan Tuhan nyata atasmu, mujizat Tuhan nyata atasmu di dalam nama Yesus Kristus. Keluarga Pak Anam diberkati, Bu Klaura Putri di dalam nama Yesus Kristus. Semuanya yang bergabung di dalam nama Yesus diurapi. Pengurapan yang sama engkau terima. Setiap keluarga-keluarga dibangkitkan. Masa depanmu sudah dibangkitkan. Pengharapanmu dibangkitkan, ekonomimu dibangkitkan, dan anak-anakmu dibangkitkan. Semuanya bangkit dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga mulai sekarang engkau menerima hidup yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru, kehidupan yang baru, yang penuh damai dan sukacita. Mulai sekarang hiduplah untuk Yesus. Layanilah Yesus, karena di dalam Yesus kita menerima segala yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu boleh tumpangkan persepuluhan Bapak Ibu dengan tangan kanan, taruh di tangan kiri, letakkan dengan tangan kanan, doakan. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami. Semua harta milik kami itu adalah berkat Tuhan. Semua pekerjaan kami adalah berkat Tuhan. Engkaulah sumber berkat kami. Kami membawa persembahan persepuluhan bukan karena kami takut belalang pelahap lompat pengerik. Kami percaya di dalam Yesus itu tidak ada. Kami membawa persembahan persepuluhan sebagai ungkapan syukur dan iman kami yang menyatakan Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber perlindungan kami, dan Engkaulah yang membuat kami berhasil dan hidup dan masa depan kami berhasil. Kami membawa persembahan persepuluhan dengan penuh ucapan syukur. Baik yang ada di Zoom, di TikTok, semuanya diberkati dengan berkat yang sama. Kami siap memberi persembahan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh membawanya ke depan. Segala
sama-sama menyaksikan YS News untuk minggu ini. Aku hidup karena Engkau hidup. Aku menang karena Engkau bangkit. Hari ini sampai selamanya. Live in the resurrection. Shalom Jemaat YHS Church yang terkasih. Atas penyertaannya, kini Gereja YHS hadir lebih dekat dengan Anda melalui tampilan baru website yhschurch.com dengan fitur yang lebih lengkap. Jelajahi profil lengkap, visi misi, hingga lokasi serta jadwal ibadah dan kontak pastor lokal Gereja YHS di seluruh Indonesia dengan lebih mudah. Dapatkan kebenaran firman Tuhan setiap hari melalui ayat hari ini, serta akses langsung ke Indonesian Modern Bible, e-library, Theology and Teaching, dan My YHS. Nikmati juga menu media untuk konten khotbah dan pujian penyembahan. Klik ikon hati untuk simpan di konten favorit Anda. Butuh dukungan pelayanan pastoral? Saudara bisa langsung submit kebutuhan pelayanan pastoral Anda. Juga tersedia YHS AI Assistant, layanan bantuan chat otomatis yang siap menemani Anda 24 jam. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas. Akses sekarang di yhschurch.com. YHS Church, changing life through Jesus love. Dengan kuasa namanya, serukan namanya. Menara yang kuat, oh Yesus, kota benteng yang teguh. Serukan nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Suara jemaat YHS Jakarta katakan nama Yesus lebih dahsyat. Hey, 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 hey. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya namanya Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih dahsyat katakan nama Yesus, menara yang kuat. oh Yesus, Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Karena hanya nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. One more time, nama Yesus. Say, di atas segalanya. Oh. Berikan suara-suara dahsyat bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari angkat tinggi-tinggi tangannya. Semua tinggi-tinggi. Nama Yesus. Cuma Tuhan. Menara yang nama Yesus, benteng yang teguh. Yeah. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi cuma Tuhan. Semua. nama Yesus, menara yang kuat. Asik, asik, Nama asik. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua
dahsyat lagi, kita serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Asik, asik. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus, di atas segalanya. Serahkan haleluya. Terima kasih buat kebangkitanmu. Kebangkitanmu menunjukkan bahwa kematianmu benar-benar nyata. Dan apa yang sudah engkau lakukan di atas kayu salib benar-benar terbukti bahwa engkau mati untuk menanggung dosa kami, untuk menanggung kutuk kami. Dan kebangkitanmu menyatakan dirimu bahwa engkau benar dan menyatakan kami yang di dalammu orang yang sudah dibenarkan. Angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tengadahkanlah wajahmu kepadanya. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesua HaMasiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dan apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.